Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan aku Mili Umri dan masih di channel Mr. Mili. Hari ini kita akan latihan, banyak request teman-teman semuanya bahwasanya katanya jangan cuma bahas SKB penjaga tahanan ya, tapi juga pemeriksa keimigrasian. Nah, hari ini saya akan bahas tentang latihan dan juga contoh soal dari tes SKB CAT pemeriksa keimigrasian. Jadi pastikan teman-teman silakan pantau dan tonton video sampai selesai. Tapi sebelum itu silakan bantu subscribe channel ini dan juga bantu like, share, komennya agar channel kita selalu berkembang memberikan manfaat yang sebaik-baiknya kepada teman-teman semuanya pejuang CSN apalagi yang mendaftar formasi penjahatan dan juga pemeriksa keimigrasian. Nah, teman-teman yang mendaftar pemeriksa keimigrasian pemula ya, ini sudah rilis terkait dengan materi SKB CAT apa saja yang nanti akan kalian temui soalnya pada pelaksanaan tes SKB CAT pemeriksa keimigrasian. Ingat tes SKB CAT ini 50% ya, cukup besar menyumbang terkait dengan nilai penentuan kelolosan kalian lolos atau tidaknya menjadi seorang ASN nantinya ya. Jadi 50% ini cukup besar, jadi harus kalian pertimbangkan. Nah, pada materi SKB CPNS pemeriksa keimigrasian ini ada terkait dengan kemampuan umum dan juga kemampuan khusus. Kemampuan umum ini materi-materinya tentang yang umum ya, menyangkut tentang pengetahuan umum, bisa saja undang-undang ya, Pancasila atau misalnya informasi terkini. Kemudian yang kedua, peraturan keimigrasian ini ya tentunya berkaitan dengan keimigrasian, tetapi tentang soal-soal yang umum. Nah, kemampuan khusus ini menyangkut terkait pengetahuan umum juga, ini menyangkut terkait dengan pemeriksa keimigrasian tentunya. Jadi kalau kemampuan khusus ini materi-materinya sudah terkait dengan formasi pemeriksa keimigrasian yang teman-teman lamar. Ada peraturan keimigrasian, intelijen imigrasi, izin tinggal, kerjasama, lalu lintas, pengawasan dan penindakan imigrasian dan sistem dan teknologi informasi keimigrasian. Nah, teman-teman pelajari ya, ini yang fokus kalian harus pelajari itu adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Tetapi nanti di video berikutnya saya akan berikan kalian mungkin terkait dengan Permenkumhamnya juga ya yang mengatur tentang keimigrasian ini. Tapi ini undang-undang yang fokus utamanya kalian harus pelajari, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Oke, teman-teman, kita langsung ke latihan dan contoh soal agar teman-teman bisa semakin baik lagi dan tentunya teman-teman mendapatkan informasi contoh soal dari pelaksanaan tes CPNS pemeriksa keimigrasian. Nah, sebelum itu teman-teman yang ingin berminat ya bimbingan belajar ataupun tryout ini penjaga tahanan pemeriksa keimigrasian mungkin nanti akan menyusul dibuka. Silahkan kalian bisa klik link yang ada di deskripsi video ini atau pantau Instagram saya Mili Umri. Kalian bisa cek di sana terkait dengan tryout dan juga terkait dengan bimbingan belajarnya. Nanti kalian bisa daftar dan untuk pemeriksa keimigrasian serta tes psikologi juga kita akan sediakan. Soal yang pertama, apa yang dimaksud dengan keimigrasian? Oh ya, yang perlu saya beritahu kepada teman-teman ya, banyak yang bertanya, Bang, SKB itu kok soalnya kayak tidak seperti SKD CAT ya? Memang benar, soal SKB itu, SKB CAT itu soal-soalnya bukan lagi sistemnya seperti penalaran pada SKD CAT, tetapi sistemnya hafalan ya bentuknya. Kalau SKB CAT itu sistem soalnya itu terkait dengan soal-soal hafalan biasanya yang keluar. Walaupun ada mungkin penalaran tapi masih terkait dengan substansi ataupun ada kaitannya entah itu dengan peraturan, perundang-undangan, permen dari instansi lamar ya. Jadi kalian harus paham dan tahu poin-poin dari materi yang akan diujikan nantinya. Nah, soal yang pertama ini apa yang dimaksud dengan keimigrasian? Lalu lintas warga negara Indonesia yang masuk ke wilayah Indonesia. B. Lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia. Lalu lintas orang asing yang masuk ke dalam wilayah NKRI. Lalu lintas warga negara Indonesia yang keluar wilayah Indonesia. Lalu lintas orang asing yang keluar wilayah Indonesia. Nah, yang dimaksud dengan keimigrasian itu apa? Jadi, untuk menjawab soal seperti ini, kita harus paham dulu. Paham dan juga tahu aturannya di mana ya. Jadi, aturannya itu ada pada Undang-Undang Keimigrasian Nomor 6 Tahun 2011 ya. Pengertian keimigrasian itu diatur dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Jawabannya adalah
lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia. Nah ini ya, keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk dan keluar wilayah Indonesia serta pengawasan dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara. Jadi ini pengertian keimigrasian. Ingat, kalau keimigrasian itu lalu lintas ya, orang yang masuk dan keluar wilayah Indonesia. Jadi cukup diingat sampai sini saja. Lalu lintas orang masuk atau keluar wilayah Indonesia. Nah, entah itu orang dalam negeri, entah itu warga negara, entah itu orang asing ya. Itu yang dimaksud dengan keimigrasian. Ini yang penting teman-teman harus paham. Soal nomor 2, dalam rangka melakukan perjalanan keluar wilayah NKRI. Ingat, perjalanan keluar ya. Setiap warga negara harus memiliki paspor. Setiap warga negara, berarti warga negara Indonesia ya, memiliki paspor, salah satunya paspor diplomatik. Oke, paspor itu ada berapa jenis ya? Salah satunya paspor diplomatik. Apa fungsi dari paspor diplomatik ini? Oke, diplomat. Oke, kata kuncinya diplomat. Kalau teman-teman yang sudah tidak asing dengan kata diplomat ya, itu akan bisa gampang menjawabnya. Sebenarnya dilihat dari jawaban saya. Tapi kalau teman-teman yang asing dengan kata diplomat ya, diplomatik, diplomat, ini mungkin akan kesusahan menjawabnya. A. Untuk melakukan perjalanan keluar wilayah Indonesia dalam rangka penempatan tugas diplomatik. Oke, ini bisa jadi. Untuk melakukan perjalanan keluar wilayah Indonesia dalam rangka perjalanan kedinasan. Oke, bisa jadi juga ya. Oke, untuk melakukan perjalanan keluar wilayah Indonesia. Nah, ini sebenarnya bisa jadi, tapi kalau ini saja kayaknya kesannya kurang lengkap ya, jadi bisa kita salahkan di sini. D. Untuk melakukan perjalanan ke dalam dan keluar wilayah Indonesia dalam rangka diplomatik. Melakukan perjalanan keluar, di sini kata kuncinya sudah keluar ya, jadi tidak perlu lagi ke dalam. Oke, ini jelas salah. Untuk melakukan perjalanan keluar wilayah Indonesia dalam rangka kunjungan ke negara lain. Oke, ini bisa jadi ya. Oke, yang mana jawabannya antara A, B, dan E. Kita lihat. Apa itu paspor diplomatik? Oke, nah ini ya. Ketentuan paspor diplomatik diatur dalam pasal 25 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Paspor diplomatik itu apa? Nah ini pasal 25 ya. Paspor diplomatik diterbitkan bagi warga negara Indonesia. Benar tadi ya, warga negara Indonesia yang akan melakukan perjalanan keluar wilayah Indonesia dalam rangka penempatan atau perjalanan tugas yang bersifat diplomatik. Oke, berarti ini untuk melakukan perjalanan keluar wilayah Indonesia dalam rangka penempatan tugas diplomatik. Kalau B, untuk melakukan perjalanan keluar wilayah dalam rangka perjalanan kedinasan. Nah, paspor dinas, nah ini masuknya ke paspor dinas, bukan paspor diplomatik. Kalau paspor diplomatik ini penempatan atau perjalanan tugas yang bersifat diplomatik. Oke. Kalau paspor dinas ini perjalanan dinas yang tidak bersifat diplomatik. Nah, perjalanan dinas saja ya, jadi bukan penempatan atau perjalanan yang bersifat diplomatik. Jadi jawabannya adalah yang A. Jadi paspor itu ada paspor diplomatik, paspor dinas ya, dan paspor biasa. Paspor biasa itu untuk kunjungan ke negara lain, misalnya liburan dan sebagainya ya. Jadi kalian harus baca saja untuk di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian itu sangat lengkap dan kalian bisa resume ya, atau kalian baca dari awal sampai selesai, itu semuanya sudah lengkap pada Undang-Undang Keimigrasian tersebut. Soal nomor 3, berikut ini pejabat yang memiliki kewenangan untuk menerbitkan paspor diplomatik dan paspor dinas. Oke, pejabat yang berwenang menerbitkan paspor diplomatik dan paspor dinas. A. Menteri Hukum dan HAM. B. Direktur Jenderal Keimigrasian. C. Menteri Luar Negeri. D. Petugas Keimigrasian. E. Presiden. Yang jelas bisa disalahkan di sini adalah yang E ya. Nah ini jelas salah, presiden. Presiden itu tugasnya tidak menerbitkan paspor. Ini pejabat yang menerbitkan paspor itu ya presiden tidak menerbitkan paspor. Oke. Nah jadi antara 4 ini siapa? Kita lihat ya. Penerbitan paspor diplomatik dan kedinasan diatur dalam pasal 25 ayat 3. Tadi ayat 1, ayat 2 nih. Ini ayat 3-nya. Ya, nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian, yakni Menteri Luar Negeri. Kita lihat. Nah, ini ya. Nah, paspor diplomatik dan paspor dinas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 tadi diterbitkan oleh Menteri Luar Negeri. Nah, jadi jangan terkecoh mentang-mentang ada petugas keimigrasian ya, kalian memilih ini nanti atau Direktur Jenderal Keimigrasian. Tetapi yang berhak mengeluarkan paspor diplomatik dan paspor biasa ini
adalah Menteri Luar Negeri. Kalau paspor dinas ya, kalau paspor biasa bisa petugas atau Direktur Jenderal Keimigrasian. Oke. Paham ya teman-teman? Ini harus paham kalau teman-teman dapat soal yang seperti ini nantinya. Soal nomor 4, apa yang dimaksud dengan BVK ya? Oke, BVK. Oke, dalam hubungannya dengan keimigrasian. Ini singkatan ya. Bebas visa kewarganegaraan, B bukti visa kunjungan, C bukti visa kewarganegaraan, B bebas visa kunjungan, berlakunya visa kunjungan. Nah, soal-soal yang singkatan seperti ini banyak sekali ditemui dalam pelaksanaan baik uji kompetensi, SKB-CAT itu pasti ada yang seperti ini soalnya ya. Jadi BVK ini apa? Artinya atau kepanjangan dari apa? BVK adalah singkatan dari bebas visa ya, kunjungan. Nah, bebas visa kunjungan yaitu kebijakan yang membebaskan warga negara tertentu dari kewajiban memiliki visa saat mengunjungi Indonesia. Contoh warga negara anggota ASEAN. Jadi seluruh warga negara anggota ASEAN itu kalau mau berkunjung ke Indonesia itu tidak memerlukan visa lagi ya. Nah, sebenarnya apa sih beda paspor dengan visa itu? Nah, teman-teman harus tahu ternyata paspor dan visa itu beda ya. Paspor itu kita lihat dari fungsinya. Kalau paspor itu merupakan dokumen resmi yang digunakan sebagai identitas diri saat berada di luar negeri atau semacam ya identitas diri lah KTP. Tapi saat kita berada di luar negeri ya, itu sebagai ganti KTP-nya adalah paspor. Kalau visa itu adalah izin untuk masuk ke negara tujuan. Jadi misalnya saya ya mau ke Amerika. Nah, saya harus buat visa dulu ini ya. Saya harus buat visa dulu. Karena visa itu tujuannya untuk masuk ke negara Amerika tadi. Sedangkan kalau saat saya sudah di Amerika atau saya berada di Amerika, saya sebagai identitasnya harus ada paspor. Nah, dalam bentuk fisik, paspor umum berbentuk buku saku. Sedangkan visa itu bisa berbentuk stiker, stempel, atau visa digital. Nah, lembaga penerbit nomor 3, kalau paspor itu dikeluarkan oleh pemerintah negara asal. Nah, saya ingin ke Amerika tadi, berarti paspor itu diterbitkan oleh negara Indonesia. Sedangkan visa itu dikeluarkan oleh negara tujuan atau kantor atau perwakilannya yang ada di Indonesia atau kedutaan besarnya. Nah, itu ya beda visa dan paspor. Jadi jangan sampai tertukar. Jadi teman-teman kalau ketemu apa bedanya paspor dan visa, nah ini harus tahu. Paspor itu identitas diri yang diterbitkan oleh negara asal. Kalau visa itu merupakan izin ya, izin masuk ke negara tujuan yang dikeluarkan oleh negara tujuan tadi atau dalam artian kedubesnya, kedutaan besarnya ya yang ada di negara kita sendiri. Oke, itu ya bedanya antara visa dan juga paspor. Soal nomor 5, ada berapa jenis visa sesuai dengan Undang-Undang Keimigrasian tahun 2011? Nah, visa itu banyak jenisnya ya. Jadi ada berapa jenis visa itu? A2, 3, 4, 5, atau E6. Kita lihat. Berdasarkan pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian terdapat 4 jenis visa ya. Apa saja visa itu? A. Visa diplomatik, visa dinas, visa kunjungan, dan visa tinggal terbatas. Nah, ini jenis visa ya. Jadi pada pasal 34. Untuk teman-teman yang mungkin ingin membaca apa saja pengertian dari visa diplomatik, visa dinas, ini ada pasal di bawahnya lagi 35, 36, 37 sampai 3 berapa tuh kalau nggak salah ya tentang sampai dengan visa tinggal terbatas. Nanti teman-teman bisa baca. Siapa tahu ya, soalnya ada apa yang dimaksud dengan visa dinas misalnya ya. Oke, nomor 6. Berapa lama izin tinggal tetap yang diberikan kepada warga negara asing yang berada di wilayah Indonesia? Jadi, kalau orang asing bule ya tinggal di Indonesia itu kira-kira berapa lama izin tinggalnya? Nah, itu kurang lebih intinya. A 3 tahun, B 5 tahun, C 7 tahun, D 10 tahun, E 12 tahun. Kalau menurut teman-teman kira-kira berapa lama nih seorang warga negara asing tinggal di Indonesia? Ya, bukan dalam artian mereka sudah memiliki KTP ya atau menjadi warga negara Indonesia, tapi mereka yang belum memiliki identitas sebagai warga negara Indonesia. Berapa tahun mereka dapat izin tinggal? Berdasarkan pasal 59 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, izin tinggal tetap diberikan untuk jangka waktu 5 tahun. Oke, berarti dia diberikan 5 tahun ya. Nah, ini pada pasal 59.
Izin tinggal tetap diberikan untuk jangka waktu 5 tahun dan dapat diperpanjang untuk waktu yang tidak terbatas sepanjang izin tidak dibatalkan. Jadi kalau udah habis 5 tahun, mereka bisa memperpanjang tinggal ya sampai tidak terbatas lah. Jadi tidak ada batas harus 60 tahun nggak boleh lagi tinggal, nggak ya. Jadi tidak ada batasnya selagi izinnya tidak dibatalkan, dalam artian tidak melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan, baik peraturan perundang-undangan keimigrasian atau tentang peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia ya. Jadi warga negara asing ya WNA atau bule lah ya yang tinggal di Indonesia itu cuman diberi batas waktu 5 tahun, tetapi dapat diperpanjang untuk waktu yang tidak terbatas ya. Selagi dia mau ingin tinggal di Indonesia ya, setelah 5 tahun ya wajib lapor ya, wajib buat lagi ya izin tinggalnya. Oke. Itu ya untuk soal nomor 6. Nomor 7, jenis dokumen yang diberikan kepada orang asing tanpa dokumen dan negaranya yang tidak memiliki perwakilan Indonesia adalah, oke. Jadi kalau orang yang memiliki kedutaan besar di negara Indonesia ya, bisa diberikan visa, oke, diberikan visa ya. Tetapi kalau ada orang asing, warga negara asing, orang luar yang tidak ada dokumen dan negaranya tidak memiliki perwakilan Indonesia, itu jenis dokumen apa yang diberikan kepada warga negara asing kalau dia ingin masuk ke Indonesia? Oke. A. Paspor, B. Visa, C. B. Vika, D. Surat perjanjian laksana paspor, E. Surat perintah deportasi. Oke, yang mana? Kita lihat. Berdasarkan pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian, SPLP, oke, SPLP, apa SPLP itu? Surat perjanjian laksana paspor. Nah, ini ya. Diberikan kepada orang asing yang tidak memiliki dokumen perjalanan dan negara yang tidak memiliki perwakilan di Indonesia atau kedubesnya tidak ada di Indonesia, ya. Nah, ini sesuai dengan pasal 27. Surat perjalanan laksana paspor untuk orang asing dikeluarkan bagi orang asing yang tidak mempunyai dokumen perjalanan yang sah dan negaranya tidak punya perwakilan di Indonesia. Jadi dia tidak ada visa. Jadi sebagai penggantinya adalah surat perjanjian laksana paspor. Jawabannya adalah yang D. Nomor 8. Wilayah tempat pemeriksaan imigrasi atau TPI atau pos lintas batas ya, pos lintas batas PLB. Nah, PLBN, pos lintas batas negara. Di pos lintas batas di Kalimantan Barat. Nah, pos lintas batas itu banyak. Ada yang berbatasan dengan negara Timor Leste, ada berbatasan negara Papua Nugini, ada berbatasan dengan negara Brunei ya, Malaysia. Nah, jadi banyak pos lintas batas negara itu atau tempat pemeriksaan keimigrasian. Jadi di pos lintas batas negara ada tempat pemeriksaan keimigrasian. Nah, di mana kira-kira? Yang ada di Kalimantan Barat. Apa namanya? A. Sota, B. Entikong, C. Nyamuk, D. Motamasin, E. Skou. Nah, ini sangat terkenal sekali ya, sangat terkenal. Jadi kalau teman-teman yang mengikuti ya pemberitaan dalam negeri lah, sering nonton berita-berita, ini akan gampang karena ini sangat terkenal sekali. Pos lintas batas yang ada di Kalimantan Barat sekarang sudah sangat bagus ya. Oke, kita lihat TPI Entikong. Nah, ini jawabannya B. Berbatasan dengan negara Malaysia. Tempatnya di wilayah Tebedu, Sarawak. TPI Entikong merupakan pos lintas batas negara PLBN yang terletak di Desa Entikong, Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat. Nah, ini ya. Kalau yang lain ini perbatasan di mana? Kita lihat. Oke, sebelum itu TPI itu apa? TPI adalah tempat pemeriksaan imigrasi yang berada di pelabuhan, laut, bandara, pos lintas batas, atau tempat lain yang menjadi pintu masuk dan keluar wilayah Indonesia. Nah, jadi tempat pemeriksa keimigrasian ini bagi teman-teman yang mendaftar formasi pemeriksaan imigrasian, tidak hanya kalian ditempatkan nanti ya di kantor imigrasi saja, tetapi kalian bisa ditempatkan di pelabuhan laut, bandara udaranya, pos lintas batas negara, atau tempat lain yang menjadi pintu masuk keluar wilayah Indonesia. Nah, bisa saja kalian ditempatkan di sana ya. Kita lihat A itu Sota di mana C Nyamuk, Motamasin, dan Skou. Oke, Sota itu pos lintas batas yang ada di Papua Selatan ya, berbatasan dengan Papua Nugini. Kemudian C Nyamuk, ini yang A ya, ini yang C Nyamuk ada di Kalimantan Utara, berbatasan dengan negara Malaysia. Motamasin ini berada di Nusa Tenggara Timur, berbatasan dengan Timor Leste. Kemudian Skou ini berada di Kota Jayapura, berbatasan dengan negara Papua Nugini. Nah, ini teman-teman harus diingat juga
Siapa tahu soal-soal terkait dengan nama pos lintas batas negara ya atau tempat pemeriksaan keimigrasian ini ada yang masuk yang ditanyakan pada pelaksanaan tes SKB CAT pemeriksaan keimigrasian. Jadi silakan kalian ingat-ingat ini, tapi yang paling populer itu ya pastinya di Antikong ya. Ini paling populer kalau menurut saya karena sering sekali media pemberitaan ya ataupun baik di sosial media, di Google, di YouTube, di televisi itu sering menyebut pos lintas batas Antikong ini. Habis ya, oke. Nah, itu mungkin sedikit beberapa contoh latihan soal dari formasi CPNS pemeriksaan keimigrasian untuk teman-teman yang mendaftar formasi lain ataupun kalian yang mungkin persiapan ya terkait dengan tes psikotes juga, silakan kalian pantau YouTube saya, video YouTube saya, silakan kalian tonton untuk proses pembelajaran atau kalian silakan cek Instagram saya, nanti akan kita buka terkait dengan bimbel TO, pemeriksaan keimigrasian, dan juga psikotes. Terima kasih teman-teman sudah menonton video sampai selesai ya. Jangan lupa bantu subscribe, tinggalkan share, subscribe, dan bantu share-nya agar video kita bisa bermanfaat menemani teman-teman dalam proses mencapai cita-cita kalian menjadi seorang ASN. Semoga kalian lolos dan tentunya semangat dan selamat belajar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.